Baik, selamat pagi anak-anak kami semua. Rasa rindu untuk bertemu dalam tatap muka pembelajaran kita di sekolah sungguh-sungguh memang diharapkan. Tapi oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak dapat melakukan pertemuan kita sebagaimana biasa dalam tatap muka. Tapi namun demikian bukan menghalangi sistem pembelajaran kita sekalipun pelaksanaannya adalah dengan sistem pembelajaran daring. Baik, anak-anak kami semua tolong dicermati dan dipahami, khususnya untuk kelas 11 IPA dan IPS untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Kita masuki kepada bab berikut. Pertama, dalam sejarah. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita lewat pembelajaran Google Classroom untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ataupun sejarah umum untuk kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Pada bab pertama kita akan bahas mengenai antara kolonialisme dan imperialisme. Antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum kita memasuki kepada KD pertama, yaitu motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Saya akan lebih mendalami atau membahas materi tentang sekitar antara kolonialisme dengan imperialisme. Baik. Kolonialisme berasal dari kata kolonus. Kolonus yang artinya pertanian atau petani. Nah, kolonus sebagai daerah pertanian. Daerah pertanian. Satu contoh, ketika satu bangsa menguasai satu daerah tertentu, di mana bahwa daerah ini pada akhirnya tidak akan subur lagi, maka mereka berpindah kepada satu daerah yang mereka anggap subur, kemudian dikuasai, maka orang yang berpindah itu disebutlah itu dengan kolonus atau kolonial. Nah, kolonial berarti orang, menunjukkan orangnya atau bangsa yang telah melakukan penguasaan kepada daerah lain. Nah, itu kalau kolonialisme. Kolonus orang atau bangsa, ataupun kolonial orang atau bangsa yang melakukan penguasaan kepada bangsa lain. Sedangkan kolonialisme itu berarti paham penguasaan terhadap bangsa lain. Itu antara kolonialisme. Nah, selanjutnya ada tadi yang kita lihat itu imperialisme. Imperialisme dari kata empire. Empire manusia, empire. Nah, imperialisme ini penguasaan juga. Penguasaan kepada wilayah. Nah, lalu apa perbedaan antara kolonialisme ini dengan imperialisme? Kalau kolonialisme hanya menguasai dari beberapa daerah, sedangkan dilihat dari penguasanya, imperialisme jauh lebih luas wilayah yang dikuasai. Jadi sama-sama bentuk penguasaan antara kolonialisme dengan imperialisme ini
hanya saja bedanya ya luas wilayah yang dikuasai. Boleh kita sederhanakan bahwa imperialisme itu ya, imperialisme ini terdiri dari beberapa koloni. Beberapa koloni. Ada ini misalnya koloni banyak. Ini menjadi imperialisme. Sedangkan kalau hanya satu daerah yang dikuasai itu berarti kolonialisme. Bisa dibedakan kan? Baik. Nah, motivasi. Bicara soal motivasi. Motivasi. Berarti dorongan. Artinya di sana apa yang merupakan faktor pendorong kedatangan oleh bangsa-bangsa barat itu ke Asia. Asia dalam hal ini adalah Indonesia. Ya, tapi gambaran umum yang kita lihat di situ adalah Asia. Yang pertama ya sebagai faktor pendorong. Pertama, didorong oleh kepentingan akan gospel, glory, gospel, glory. Goal itu adalah mencari kekayaan dan keuntungan dengan mengumpulkan emas atau logam mulia serta bahan-bahan tambang lainnya. Goal ya untuk mencari kekayaan atau keuntungan yang berupa dengan cara apa ya? Dengan cara mengumpulkan logam mulia atau emas. Jadi kedatangan mereka adalah untuk kekayaan ini, untuk mendapatkan kekayaan ini, untuk mendapatkan emas atau bahan tambang lainnya ya, yang harus mereka dapatkan dari suatu daerah tertentu. Itulah tadi yang kita sebut sebagai yang ada di Asia. Nah, gospel itu merupakan suatu bentuk superioritas kekuasaan ya, superioritas kekuasaan maksudnya di situ adalah untuk mencari keharuman nama. Untuk mencari keharuman nama. Bagaimana supaya dia terkenal ya? Maka istilahnya itu disebut dengan gospel. Satu contoh, ketika Amerika Vespucci ya yang menemukan itu daerah Amerika, maka dibuat nama daerah yang ditemukannya itu adalah dari asal namanya sendiri, namanya Amerika Vespucci ya. Dan daerah yang ditemukan itu disebut namanya menjadi Amerika. Jadi Amerika itu berasal dari nama seorang penemu dari benua Amerika, itulah Amerika Vespucci. Ya, glory. Ya. Soal glory itu adalah penyebaran agama. Penyebaran agama. Nah, pada mulanya orang-orang Eropa itu mencari tokoh atau orang-orang yang mereka yakini sebagai raja Kristen. Ya. Dalam glory ya, di mana bahwa orang Eropa mencari raja Kristen yang berkuasa di timur. Ya, raja Kristen yang berkuasa di timur. Berarti kalau raja Kristen berarti ada namanya, itulah namanya Western Zone. Nah, orang-orang Eropa mencari ini, dan upaya mencari ini adalah melalui daripada glory, penyebaran agama. Sederhananya kalau glory itu adalah penyebaran agama, yang pada prinsipnya tujuan kedatangan orang Eropa itu dalam glory adalah mencari raja Kristen yang berkuasa di timur. Siapa? Itulah Western Zone.
Ya, itu satu. Kedua, itu tadi nomor satu ini ya, gospel, glory. Yang kedua, mereka orang-orang Eropa itu datang ke Asia oleh karena terputusnya hubungan dagang antara Eropa dengan Asia. Daerah perdagangan mana? Adalah daerah perdagangan yang ada di Eropa dengan Asia, yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia, itulah kota Konstantinopel. Ketika kota Konstantinopel ini telah jatuh ke tangan daripada Turki, ya, jatuh ke tangan daripada bangsa Turki tahun 1453, ke tangan daripada penguasa Islam, ya, Turki sebagai penguasa daripada Islam tahun 1453, maka Konstantinopel ini ditutup hubungan dagang, menutup hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa. Nah, ketika Konstantinopel tadi ditutup atau terputus hubungan dagang antara Asia dengan Eropa, maka orang-orang Eropa mencari jalan lain untuk mendapatkan kepentingan akan gospel dan glory. Nah, dalam perjalanannya tentu sekali tidak lagi melalui lintas pelayaran atau dari laut, tetapi melalui jalan darat seperti istilahnya yang disebut dengan jalan sutra. Jadi jalan sutra itu adalah jalan hubungan perdagangan melalui darat, ya, melalui darat. Nah, jadi ketika terputusnya hubungan dagang ini, dimulailah orang-orang Eropa itu untuk mencari suatu cara bagaimana untuk melakukan satu perburuan daripada mutiara, perburuan dari mutiara dari timur. Dari timur. Apa maksudnya mutiara dari timur? Mutiara dari timur itu maksudnya adalah rempah. Kenapa dengan rempah-rempah? Karena orang-orang Eropa tadi tidak lagi mendapatkan hasil rempah-rempah dari Asia ketika Konstantinopel itu tadi telah ditutup. Nah, mulailah perjalanan dengan mencari daerah mutiara dari timur itu tadi. Orang Eropa percaya bahwa daerah penghasil daripada rempah-rempah itu berada di sebelah timur. Berada di sebelah timurnya Eropa. Bukan di Eropa Timur, tetapi berada di sebelah timurnya Eropa. Berada di sebelah timurnya Eropa. Mereka yakin bahwa rempah-rempah itu akan mereka dapatkan dari sana. Maka daerah yang berada di sebelah timurnya Eropa itu maksudnya adalah Asia. Asia dalam hal ini adalah Indonesia. Indonesia dalam hal ini adalah Kepulauan Maluku. Maka Kepulauan Maluku adalah sebagai daerah Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah yang paling besar di Indonesia. Nah, lalu bagaimana mereka mendapatkan daerah ini? Mulailah mereka melakukan hal yang disebut bagian yang ketiga adalah penjelajahan, ya, penjelajahan samudra atau yang disebut dengan aventura. Ya. Nah, dalam penjelajahan aventurar itu berarti penjelajahan samudra, ya, penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini dipelopori oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama adalah bangsa Portugis, ya, oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis telah berhasil membuka
pelayaran perdagangan antara Eropa dengan Asia. Tujuannya adalah untuk melakukan perburuan terhadap mutiara dari timur. Nah, mutiara dari timur yang dimaksudkan itu tadi apa? Itulah rempah-rempah. Nah, oleh bangsa Portugis pada tahun 1488 bangsa Portugis di bawah pimpinan daripada Vasco da Gama. Vasco da Gama ia telah melakukan penjelajahan untuk mencari tanah Hindia. Nah, itu yang disebutkan tanah Hindia. Tanah Hindia yang dimaksudkan di situ adalah Asia. Asia yang dimaksudkan di situ adalah mutiara dari timur. Ya, mutiara dari timur. Nah, masa penjelajahan samudra yang dilakukan pertama sekali oleh Bartholomeus Dias. Jauh sebelumnya memang itu sudah ada Bartholomeus Dias. Tetapi setelah dalam pelayaran itu dia tidak sampai ke Asia, dia terdampar di lautan Pasifik dan menemukan sebuah tanjung itu yang ada di India, itu namanya adalah Tanjung Pengharapan. Disebut itu sebagai Tanjung Pengharapan dengan maksud bahwa Bartholomeus Dias itu telah sampai di Asia. Yang sebenarnya belum tiba di Asia dia. Masih di penghujung daripada benua Afrika, itulah yang disebut dengan Tanjung Pengharapan. Ya, Anda boleh lihat itu nanti di dalam peta atau di dalam globe. Di situ di penghujung daripada benua Afrika itu, disitulah Vasco da Gama singgah. Dan dia kembali lagi tidak melanjutkan perjalanan ke Asia. Nah, di tahun 1497, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli, ya pasti bulan Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari Spanyol, ya, dari Spanyol. Itu di Spanyol itu ada sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Lisabon atau Lisboa, ya, Pelabuhan Lisabon atau Lisboa sama saja, ya. Dia melalui perjalanannya itu melalui samudra, melintasi dari perairan dari Samudra Pasifik seperti jalan yang ditempuh oleh Bartholomeus Dias tadi. Nah, setelah dia tiba di Tanjung Pengharapan, dia akan melanjutkan perjalanan kembali lagi, ya, oleh Vasco da Gama. Nah, di tahun 1498 rombongan Vasco da Gama itu mendarat hingga sampai di India. Ya, di India tahun 1498, ya, Vasco da Gama tiba di Calicut, ya, Calicut atau India, tepatnya di Goa. Ya. Nah, mengingat daripada waktu yang begitu terbatas untuk kita, ya, sekarang setelah mendengar semua informasi-informasi pembelajaran ini dalam sejarah Indonesia, kerjakan soal-soal berikut. Pertama, apa perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme? Perbedaan, sekali lagi saya ulangi, apa perbedaan dan, ya, persamaan.
ya, perbedaan dan persamaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kedua, apa latar belakang? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Asia. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan mutiara dari timur. Ya. Itu dikerjakan dan tunggu informasi selanjutnya untuk pembelajaran kita minggu depan, ya. Kamu kerjakan soal ini, nanti akan saya kirimkan lewat daripada Classroom waktu soal dikumpul, ya. Nah, selamat siang dan selamat bertemu kembali.